Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kemenanam ingin menjelaskan materi mengenai ilmu manajemen sebagai ujian akhir semester tahun genap. Mengenai bab pertama, itu bab pemimpin dan pengambilan keputusan. Di sini subbab mengenai bab pertama yaitu ada pengertian tugas seorang pemimpin, terus pengambilan keputusan manajemen konvensional, dan perbandingan keputusan manajemen konvensional dalam Islam. Subbab yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan, sebagaimana dikatakan Stokdil yang dikutip Permadi, merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian suatu tujuan. Tugas-tugas seorang pemimpin. Tugas-tugas seorang pemimpin yang saya kutip di sini yaitu ada 4: pemberi arah, agen perubahan, yang ketiga itu pembicara, dan yang keempat itu pembina. Itulah tugas seorang pemimpin. Terus subbab materi yang selanjutnya itu mengenai tentang pengambilan keputusan manajemen konvensional. Pengertiannya, manajemen konvensional di sini ialah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Subbab materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan keputusan manajemen konvensional dalam Islam. Perbedaan manajemen syariah dan konvensional ada pada cara pengambilan keputusan manajernya, di mana manajemen konvensional yaitu manajer menghadapi masalah dan memecahkan dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu, jadi selalu mendasar pada tradisi. Sedangkan manajemen syariah, langkah yang diambilnya yaitu keputusan suatu masalah berdasarkan aturan Allah yang terkandung pada Al-Quran, hadis, dan serta contoh para sahabat. Mengenai bab yang kedua yaitu mengenai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Sini subbabnya ada pengertian, terus unsur-unsur pendelegasian, tanggung jawab. Terus pengertian mengenai pengertian pendelegasian dan tanggung jawab. Pengertian di sini itu delegasi ialah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisiensi untuk membuat keputusan dan memberikan perintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Di sini unsur-unsur dalam pendelegasian itu ada tiga. Yang pertama tugas, unsur-unsur tugas, pendelegasian tugas, pendelegasian kekuasaan. Yang kedua, yang ketiga itu pendelegasian tanggung jawab. Tanggung jawab, di sini tanggung jawab ialah tanggung jawab yaitu dalam manajemen, yakni seseorang yang diberi keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Mengenai bab yang ketiga yaitu proses dan koordinasi dalam manajemen. Sebab materinya yaitu ada pengertian, terus unsur-unsur proses manajemen dan koordinasi manajemen. Mengenai pengertiannya, menurut List Ryu atau Lloyd L. Bears, ia mengatakan bahwa proses manajemen akan dapat dimengerti dengan 3 unsur penting, yaitu manajemen tasks, manajemen roles, dan manajemen skill. Dan itu juga termasuk dalam unsur-unsur proses manajemen yang tadi itu ada 3: manajemen tasks, manajemen skill, dan manajemen roles. Koordinasi manajemen menurut Dr. Andes Haji Malayu, SP Hasibuan, beliau mengatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, menggabungkan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Mengenai bab yang keempat yaitu mengenai etika manajemen, di sini subbab materi ada pengertian etika manajemen dalam Islam.
dan juga fungsi etika manajemen. Mengenai pengertian, etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi ataupun perusahaan. Fungsi etika manajemen di sini yaitu dapat meningkatkan motivasi kerja, dapat meningkatkan keunggulan bersaing, mampu melindungi prinsip kebebasan berniaga, pengembangan tanggung jawab sosial organisasi, dan pengendalian diri. Itu fungsi dari etika manajemen, yaitu ada 5 tadi dan masih banyak lainnya. Terus mengenai etika manajemen dalam Islam. Etika manajemen dalam Islam, ini di sini ada 4. Yang pertama tauhid, itu terus yang kedua kehendak bebas, yang ketiga adil, dan yang keempat tanggung jawab. Mengenai bab yang kelima yaitu mengelola grup dan tim. Di sini subbab materinya itu ada dinamika kelompok, pengertian organisasi dan tim. Mengenai dinamika kelompok, dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi dan interaksi antar anggota yang berada dalam sebuah kelompok, serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Terus mengenai pengorganisasian tim. Pengorganisasian tim ialah ada langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf-staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi untuk mencapai efisiensi yang diharapkan. Mengenai bab yang selanjutnya yaitu bab 6. Bab 6 ialah perencanaan dan ruang lingkupnya. Di sini yaitu sebab materinya ada pengertian perencanaan dan asas-asas perencanaan. Pengertian perencanaan ialah suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Asas-asas perencanaan di sini ada 14. Yang pertama yaitu asas pencapaian tujuan, asas efisiensi perencanaan, asas pengutamaan perencanaan, asas pemerataan perencanaan, asas patokan perencanaan, asas kebijaksanaan pola kerja, asas waktu, asas tata hubungan perencanaan, asas alternatif. Yang 10 asas pembatasan faktor, yang ke-11 asas keterikatan, yang ke-12 asas fleksibilitas, yang ke-13 asas ketepan arah, dan yang ke-14 asas perencanaan strategis. Itu dari mengenai bab 7, yaitu mengenai pengorganisasian dan organisasi. Subbab materi di sini yaitu ada pengertian organisasi dan pengorganisasian. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip berorganisasi dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian organisasi dan pengorganisasian. Menurut Stunner, ia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Organisasian atau organizing yaitu merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Itu pengertian organisasi dan pengorganisasian. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip berorganisasi dalam Islam. Di sini ada 3 prinsip organisasi dalam Islam, yaitu prinsip yang pertama prinsip ubudiyah, yaitu pengabdian diri terhadap Allah. Yang kedua yaitu prinsip masuliyah, yaitu prinsip ini menuntut seseorang pegawai dan ahli organisasi supaya senantiasa waspada dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau mereka belanjakan.
Yang ketiga yaitu prinsip itqan, yaitu prinsip ini menuntut bekerja dalam mencapai perkhidmatan dan pengurusan cemerlang. Mengenai bab selanjutnya yaitu bab 8, bab fungsi pengisian jabatan, recruiting dan komunikasi. Di sini subbab materinya itu pengertian rekrutmen, metode rekrutmen, pengertian komunikasi dan macam-macam komunikasi. Yang pertama, pengertian rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut Dr. Vantio Cardos Gomez, rekrutmen adalah sebuah proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Metode rekrutmen di sini ada 5 metode. Pertama, iklan atau job advertisements. Yang kedua, rekomendasi dari internal perusahaan. Yang ketiga, perusahaan penyedia tenaga kerja. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, pendidikan pemerintahan. Submateri selanjutnya itu pengertian komunikasi. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya mengenai macam-macam komunikasi tadi masih nyambung. Yang pertama, macam-macam komunikasi yaitu yang pertama yaitu berdasarkan cara penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan maksud dan tujuannya. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bab 9 mengenai kepemimpinan. Submaterinya yaitu ada pengertian kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kepemimpinan dalam Islam. Pengertian Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan atau leadership ini merupakan ilmu terapan dari ilmu sosial. Sebab prinsip-prinsip dan rumus-rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia, apalagi untuk organisasi. Selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan. Di sini ada 5. Yang pertama itu mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua, mengakui masalah secara terbuka. Yang ketiga, ilmu untuk saling dibagikan dan di hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar. Yang keempat yaitu menciptakan tim kerja. Yang kelima, memberi proses hubungan kerja yang benar. Begitu mengenai prinsip kepemimpinan. Terus selanjutnya itu kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah, yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah ini setelah Rasulullah sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut dalam bahasa Indo disebut sebagai pemimpin. Yang selanjutnya, bab yang selanjutnya yaitu mengenai motivasi. Submaterinya yaitu ada pengertian, ada tujuan motivasi, konsep motivasi dalam Islam. Mengenai pengertiannya, motivasi ialah merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak sesuatu. Tujuan motivasi yaitu ada beberapa tujuan yang saya kutip menurut Hasibuan. Yang pertama yaitu mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Itu mengenai tujuan motivasi. Terus mengenai konsep motivasi dalam Islam. Konsep motivasi itu adalah bagaimana proses penciptaan motivasi yang dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Konsep motivasi itu adalah bagaimana proses penciptaan motivasi yang dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.
Al-Quran banyak memberikan motivasi dalam mengembangkan akal, pikiran, dan juga memotivasi agar meyakini adanya kemahakuasaan dan keagungan Allah SWT. Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa sebenarnya latar belakang suatu tingkah laku keagamaan yang dikerjakan seseorang. Di sini peranan motivasi itu sangat besar, artinya dalam membimbing dan mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keagamaan. Terus selanjutnya yaitu mengenai bab yang ke-11, yaitu mengenai manajemen internasional dan SDM, sumber daya manusia. Pengertian di sini, pengertian dalam bab 11 ini ada submateri, yaitu pengertian pengaturan SDM dan konsep pengaturan SDM dalam Islam. Mengenai pengertiannya, manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari suatu negara, yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Pengaturan SDM. Tujuan dari pengaturan SDM ini adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat bergantung erat kepada karyawan, kepada SDM yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Terus mengenai konsep pengaturan sumber daya manusia dalam Islam. Di sini ada dua. Yang pertamanya itu manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu segala aktivitas manusia harus diniatkan semuanya untuk ibadah. Dalam arti luas, bukan hanya ibadah yang bersifat ritual. Terus yang kedua yaitu manusia adalah sebagai khilafatullah fil ard, itu wakil Allah di bumi, yang mempunyai tugas memakmurkan bumi. Konsekuensi dari konsep ini adalah segala kegiatan manusia akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai pengawasan. Bab yang ke-12 mengenai pengawasan. Di sini ada subbab, yaitu pengertiannya, terus macam-macam dan teknik pengawasan dan pengawasan dalam Islam. Mengenai pengertian pengawasan yaitu usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera ditiadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana yang dituju pada awalnya. Selanjutnya yaitu mengenai macam dan teknik pengawasan. Di sini ada 4 teknik. Ya, pertama yaitu pengawasan ekstern dan inter, yang kedua pengawasan preventif dan represif, yang ketiga pengawasan langsung dan tidak langsung, yang keempat pengawasan formal dan informal. Selanjutnya itu pengawasan dalam Islam. Pengawasan di sini yaitu yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid atau keimanan kepada Allah SWT. Seorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, ia akan bertindak hati-hati. Juga dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Mujadalah ayat 7. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat dari mekanisme pengawasan, dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, ataupun kesesuaian antara penyelesaian tugas dan pekerjaan tugas dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.